untuk market gold dalam 1 minggu terakhir, minggu kemarin tuh cukup mess around ya, cukup mess around di mana minggu lalu itu saya expect sesuatu seperti ini, up, drop seperti ini ya, di bawah ini tanpa break low di sini. Nah, untuk minggu ini direction saya adalah ke atas. Bias saya adalah ke atas. Ya, kalaupun dia mau break ke bawah, menurut saya untuk minggu ini the best condition adalah di bagian ini. Nah, jadi kalau dia mau turun pun minggu ini menurut saya, kita akan look for the buy ketika dia break low di bawah ini, yaitu jadi kalau ini adalah running flat, maka market tidak harus turun lagi di bawah ini. Jadi ini adalah impuls kita. Yang kita perlukan adalah sesuatu seperti ini. Kalau expanding flat, ini impuls. Break lagi the top seperti ini. Tanpa break low di sini, this is heading up. Nah, heading up-nya ini kemana? Hi traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini untuk edisi tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2025. Dan kita akan mulai edisi kali ini dari ekonomi kalender secara singkat terlebih dahulu. Di mana hari Senin, ini nggak ada data sama sekali. Oke. Lalu untuk minggu ini sebenarnya tidak terlalu banyak data yang akan dirilis. Kebanyakan itu disebabkan oleh US yang masih dalam kondisi shutdown. Adapun data yang bakal dikeluarkan yang berkaitan dengan pair yang akan saya bahas untuk edisi minggu kali ini adalah data dari GBP, kemudian dari yen ya. Sebenarnya yen saya akan kebanyakan bahas pair untuk USD cross against yen ya, USD yen, GBP yen, euro yen ya, tapi nggak ada datanya untuk minggu ini. Dan kalau berdasarkan ekonomi kalender, kita akan punya data CPI, data PPI, retail sales, namun ini kemungkinan besar tidak akan dirilis karena kondisinya masih shutdown. Oke, untuk itu kita langsung aja menuju ke chart karena kemungkinan besar minggu ini adalah structural day, di mana tidak terlalu banyak data ekonomi akan dirilis. Oke, kita langsung aja menuju ke chart untuk bahas berbagai kemungkinan yang ada. Dan seperti biasa kita mulai dulu dari market gold. Nah, untuk market gold ini saya akan jelaskan dari time frame yang lebih besar dulu. Nah, untuk market gold dalam 1 minggu terakhir, minggu kemarin tuh cukup mess around ya, cukup mess around di mana minggu lalu itu saya expect sesuatu seperti ini, up, drop seperti ini ya, di bawah ini tanpa break low di sini, up. Namun yang terjadi adalah dia up, drop, up, drop, up, drop, up. Dan pagi ini all of sudden up sampai di atas 4050. Oke, nah untuk minggu ini direction saya adalah ke atas. Bias saya adalah ke atas. Ya, kalaupun dia mau break ke bawah, menurut saya untuk minggu ini the best condition adalah di bagian ini. Oke, jadi kalau ini adalah running flat, ini adalah impulse A, B, C, ini adalah running flat, ini up, udah break di stop ya, udah done. Nah, jadi kalau dia mau turun pun minggu ini menurut saya, kita akan look for the buy ketika dia break low di bawah ini, yaitu 3965. Ini adalah 3965 ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, di atas ini kalian bisa lihat ya, low-nya itu adalah 3965. Jadi di bawah 3965 kita look for the buy dengan kondisi ya, dengan kondisinya itu ini. Oke, ini adalah low-nya 3928. Jadi break di bawah 3965, look for the buy dengan invalidation di bawah 3928. Karena kalau itu terjadi, ya kalau itu yang terjadi, dia akan jadi impuls A, B, C, impuls A, ini B, ini C. Nanti saya akan jelaskan yang ini, bagian yang ini saya akan jelaskan. Oke, jadi sekali lagi impuls A, B, C seperti ini, up. Oke, ini kondisi yang paling ideal kalau dia drop tanpa break low di bawah 3928, di bawah ini kita look for the buy. Namun setelah melihat upwave seperti sebesar ini, ya ini juga bisa jadi satu possibility lagi, impulse A, B, C. Oke, up. Jadi harga kalau turun tidak harus break low di bawah ini. Nah,
ini yang agak banyak skenario ya untuk minggu ini. Jadi kita stay fokus aja sama skenario yang kita sudah planningkan. Oke, ada dua planning untuk minggu ini untuk bisa enter buy. Tadi yang pertama adalah di bawah 3965. Oke, untuk structure yang ini. Ini saya hapus dulu. Oke, untuk possible structure yang ini. Oke, jadi impulse. Ya, yang ini. Impulse A, B, C, up. Oke, ini possible structure yang pertama. Atau yang kedua adalah justru malah ini yang terjadi. Ini. Jadi dia bentuknya running flat. Jadi kita hapus dulu ini. Jadi kalau ini adalah running flat, maka market tidak harus turun lagi di bawah ini. Jadi ini adalah impuls kita. Yang kita perlukan adalah sesuatu seperti ini. Oke, paling bagus kalau dia expanding flat. Sorry, seperti ini ya. Kalau expanding flat, ini impuls. Break lagi the top, seperti ini. Tanpa break low di sini, this is heading up. Nah, heading up-nya ini kemana? Heading up-nya ini adalah ke area, menurut saya, ideally break top ini, 4160-an. Oke, atau karena kita trade yang di bagian ini, structure besarnya untuk up, maka kita bisa taruh area take profit itu adalah di sini. Oke, 4069 sampai dengan 4120 atau 4119. Di atasnya itu yaitu di sini 4160. Nah, jadi kesimpulannya untuk minggu ini, ya biar nggak bingung, saya akan ulangi. Kesimpulannya itu adalah apa? Kesimpulannya itu karena kita ada di berbagai kemungkinan possible structure, yaitu apakah running flat untuk structure yang di sini, atau apakah satu lagi yaitu expanding flat yang ini. Oke, nah paling ideal adalah yang ini yang terjadi. Tapi kalau ini pun tidak terjadi, running flat itu jadi begini. Kalau kita mau trade running flat, maka saya mau begini, minimum ya begini. Ini impulse, drop, up, drop. Dia kasih sesuatu seperti ini, expanding, this is heading up, tanpa break low di sini. Oke, jadi kalau ada ini, saya akan buy, atau kalau nggak dia drop kencang seperti ini, saya akan buy di bawah 3965, SL di bawah 3928, heading up. Targetnya adalah 4120 sampai dengan 4160-an. Oke, itu untuk emas minggu ini, directionnya adalah up. Either dia drop tanpa break low di bawah 3984 sebagai running flat, ataupun dia drop di bawah 3965 tanpa break low di sini. Ya, kalau yang 3965 itu yang gini bentuk strukturnya. Oke, heading up ke atas. Oke, nah ini untuk emas. Next market seperti biasa itu adalah US oil. Nah, untuk US oil, saya menyisakan satu posisi di sini yang awal, yang buy di level 5737. SL-nya ada di break even ya. Sekarang targetnya tetap sama, yaitu ke sini, 70, level 70. Nah, saya akan add to winning position along the way dari bawah ke atas ini. Oke, nah sekarang bagaimana cara add to winning positionnya? Ini adalah time frame 4 jam. Jadi harga either break sekali lagi di bawah ini atau enggak ada masalah. Ya, ini menurut saya lagi consolidation in the making. Jadi ini adalah impulse, bisa jadi seperti ini, one more drop seperti ini tanpa break low di sini. Ini adalah buy, atau satu lagi yang tadi saya sudah katakan, kalaupun dari sini dia drop di bawah ini adalah extension tanpa break low di sini, kita bisa add di sini untuk target arah ke 70. Oke, itu untuk US oil. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah silver. Nah, untuk silver ini kurang lebih sama, targetnya adalah break di stop, ya top di sini. Oke, 4950 or even level 50. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ini ada impulse A, B, C, lalu impulse A, B, C, ini adalah running flat, atau dia bisa jadi expanding flat seperti ini. Jadi idealnya itu adalah drop sama seperti gold yang tadi dia drop di bawah ini. Ya, kalau di gold ini tadi adalah di bawah 3965. Oke, nah ini adalah hal berbeda. Jadi
yang paling ideal yang pertama yang mau saya lihat itu adalah kalau harga bisa break di bawah ini 4760-an, 65. Oke, by the time dia akan jadi expanding flat seperti ini. Atau jangan-jangan ini sudah complete running flat, jadi harga tidak harus drop lagi di bawah ini. Ya, ini saya kasih satu garis lagi, invalidation kedua kalau ini adalah running flat. Kalau ini adalah running flat, maka begini bentuknya. Impulse A, B, C. Nah, kalau terjadi seperti ini, oke, saya akan buy ke atas. Targetnya break di stop or even 50 sampai dengan 51. Oke, jadi minimum itu 4950. Oke, setelah itu ada 50 sampai dengan 51. Ya, itu untuk silver. Kalau saya dapat buy setup, saya akan enter kembali. Oke, itu untuk pair commodity. Next pair yang saya mau bahas kategorinya adalah forex. Pertama itu adalah GBP. Nah, GBP saya ada enter di harga 1.3040. SL saat ini ada di angka break even. Nah, kemarin tuh saya enter, kita flashback sedikit, saya enter tuh ketika where C sudah lebih besar sama dengan A. C sama dengan A itu adalah di 30793. Nah, SL awalnya itu adalah kurang lebih hanya 50 pips. Targetnya ini adalah 1/6,6 trade ini. Oke, minimum break di atas stop ini. Setelah break di atas stop ini saya akan keluar dulu, lalu saya akan re-enter kembali dengan another complete correction. Oke, nah jadi untuk minggu ini yang bisa saya lihat ini adalah impulse, dan kalau saya dapat sesuatu seperti ini, saya akan enter buy kembali, targetnya di sini paling dekat. Oke, ini untuk GBP USD, directionnya adalah upside. Oke, Euro Yen. Nah, untuk Euro Yen, USD Yen, GBP Yen, kalian pilih salah satu. Ya, saya mungkin antara Euro Yen atau GBP Yen, kalian pilih salah satu. Semua directionnya adalah downside. Kita bahas dulu satu persatu. Untuk Euro Yen, oke, ini adalah first impulse. Jadi ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Oke, saya tidak expect harga break di stop 178822. Jadi SL-nya kalau sell wajib di atas ini. Oke, ini adalah zona sell 17815 sampai dengan 177632. Oke, ini adalah zona sell di sini. Oke, SL-nya di atas ini, targetnya adalah minimum break low di sini, di bawah ini. Oke, 17620-an. The best case break low di bawah ini, 17570. Oke, itu untuk Euro Yen. Ya, direction adalah downside. Yang kedua adalah USD Yen. Nah, USD Yen, ideally kita bicara yang ideal dulu. Ideally adalah market bereaksi di 78,6, 15480-an. Oke, dia break the top lagi. Nah, saya sudah jelaskan minggu lalu, ya, ini saya kecilin dulu. Saya sudah jelaskan minggu lalu. Nah, last year drop ketika dia bereaksi dari ini. Ya, ini last year drop. Nah, ini ya. Topnya itu di sini. Nah, kalau kalian lihat last year drop itu ketika dia udah dari 157.628, artinya 78,6. Nah, saya tidak expect harga untuk break top ini lagi. Oke, saya tidak expect harga break 158.88. Oke, nah sekarang jadi ini adalah protected apa? Ini adalah protected hike. Oke. Jadi kalau ini adalah protected hike, maka ini adalah trend continuation pattern ke bawah. Jadi harga untuk turun tidak break lagi top di atas ini. Oke. Nah, ini adalah complete regular flat di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Oke, nah ini ya. Nah, sekarang kita lihat harga kalau mau turun mengikuti tahun lalu, maka di atas 154816 ada reaction sell, SL di atas ini, drop targetnya ke bawah yaitu di sini 142 or even 139. Oke, ini untuk USD Yen. Nah, berikutnya kita ke GBP Yen. Nah, GBP Yen, oke, ini juga sama, ini indikasi trend continuation pattern ke bawah menurut saya. Karena ini adalah impulse, ini adalah correction, ini adalah impulse, this is possible correction, one more drop kembali. Minimum break di bawah 200.568, the best case break low di bawah ini 199. Oke, ya level ini. Ya, jadi antara dari 61,8 sampai dengan 78,6, SL-nya di atas ini 204.248. Oke, karena kalau ini adalah trend continuation pattern ke bawah, impulse, correction, impulse, correction, impulse.
Oke, heading down. Jadi 3 pair ini kesimpulannya ini adalah drop, ini adalah up untuk GBP USD. Oke, itu untuk kategori forex. Kita ke indeks. Indeks yang pertama dan satu-satunya yang mau saya bahas itu adalah ini. Ya, jadi kita punya posisi sell di harga 47402. Oke, pada saat ini SL ada di small profit. Nah, ini yang agak ini punya dua skenario ya, bisa buy, bisa sell, tapi saya akan bahas kapan buy, kapan sell, gimana cara lihatnya. Untuk buy, skenario buy ya. Oke, skenario buy itu strukturnya adalah possible yang ini, impulse A, B, C. Oke, jadi ini adalah complete running flat. Personally, saya expect dia jadi expanding flat begini. Tapi market berkata lain. Oke, ini adalah complete running flat. Kemungkinan complete running flat for heading up to break the top. Nah, sekarang, oke, bagaimana kita akan enter buy di sini? Karena ini adalah running flat, berarti dia masih ada possible turun lagi ke bawah. Nah, sekarang untuk menghindarkan ini, berarti di sini ini adalah impuls kita. Kalau ada terjadi sesuatu seperti ini di sini, regular flat atau expanding flat seperti ini, oke, maka saya akan close posisi sell saya akan switch jadi buy untuk ambil arah ke atas. Oke, jadi artinya kalau ini adalah running flat, maka saya perlu ini minimum. Oke, regular atau expanding. Sesuatu seperti ini tanpa break low di sini heading up. Nah, ini yang buy. Bagaimana yang sell? Nah, sell, oke, dilematisnya adalah begini. Ini adalah structure untuk turun. Ya, saat ini sudah terjadi, ini adalah structure untuk turun. Ini saya ganti ya, warna putih. Jadi biar kalian tahu yang putih ini, pattern line putih ini adalah untuk structure yang bearish. Yang kuning adalah structure yang bullish. Ini adalah expanding flat drop. Nah, jadi kalau ini akan di-deny, ini akan batal kalau kita punya sesuatu seperti ini. Sorry, saya gambar ulang. Kalau ini terjadi di sini, this is heading up, ya, untuk extend ke atas. That's why tadi saya katakan, kalau ini terjadi, maka saya akan close posisi sell saya, lalu saya akan buy, stop loss-nya di bawah ini. Oke, kalau ini terjadi. Namun kalau dari sini dia drop, oke, artinya kemungkinan besar, maka ini bukan running flat. Tetapi ini adalah apa? Ini adalah expanding flat. Begini, kalau dia drop kenceng ya, ke bawah ini, heading up. Oke, jadi untuk minggu ini yang menurut saya adalah kemungkinan besar week of the structure, ya, karena market akan bergerak secara structure. Pemahaman akan konsep structure ini menjadi sangat-sangat penting. Oke, jadi kalau ada perubahan, ya, jadi kita bisa tahu. Anyway, saya bakal update nanti di hari Kamis. Midweek market update minggu ini bukan di hari Rabu, tapi ada di hari Kamis. Ya, kita buat hari Kamis saja. Sesuai dengan ekonomi kalender ini, Rabu juga nggak ada apa-apa kan. Kita coba buat di hari Kamis saja. Walaupun kemungkinan besar ini nggak dikeluarkan datanya. Tapi kita buat aja hari Kamis. Ya, karena minggu ini hampir nggak ada data sih, nggak ada pergerakan kemungkinan besar. Structural day. Senin nggak ada, Rabu nggak ada, Senin Selasa nggak ada, Rabu nggak ada ya. Selasa cuma claimant count change dari GBP. Oke, jadi kita buat di hari Kamis ya untuk minggu ini. Oke, sekarang kita ke kripto. Untuk Bitcoin, menurut saya, direction-nya sementara ini adalah, direction besarnya adalah down dulu, baru another up. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan yang ada di sini, ini ya. Ini adalah bergerak naik secara korektif. Jadi ini adalah impulse dan ini adalah correction-nya drop. Jadi either dari harga sekarang dia drop, oke, atau dia naik dulu baru drop. Dan di bawah ini ideally kita akan look for the buy ya. Oke, jadi kalau penurunan kali ini minimum adalah break di bawah 99.000 lagi, the best case adalah low kemarin 98.000. Oke, jadi di bawah 99.000 98.000 kita look for the buy untuk Bitcoin. Jadi ini adalah drop,
Oke, kemarin ini adalah drop, lalu di sini adalah correction, one more drop before another up. Oke, yaitu untuk Bitcoin. Kita ke Ethereum, Ethereum juga sama. Pada saat ini adalah complete regular flat yang terjadi di sini. Jadi ini adalah drop, correction, drop, another up. Ya, jadi untuk Ethereum penurunannya minimum adalah di bawah 3.200, the best case adalah di bawah angka 3.000, then we look for the buy. Oke, so I think that's it untuk minggu ini. Kita akan ketemu di midweek market update. Minggu ini bukan di hari Rabu, tapi di hari Kamis, jam 8 malam, tanggal 13 November 2025. All the best for your trade. Trade with care. I'll see you in the next Thursday, jam 8 malam. Bye-bye.